Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitabullah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal yang melingkupinya. Sejak manusia dahulu zaman belum diciptakan dan dilahirkan hingga kelak setelah manusia meninggal dunia dan akhir zaman. Betapa luasnya pembahasan Al-Quran dan betapa luasnya kandungan Al-Quran. Pernahkah kita berpikir bagaimana mereka menggunakan kutipan-kutipan Al-Quran dalam setiap pembicaraan mereka? Mari kita belajar struktur Al-Quran dan cara mencari dan menggunakannya. 1. Komposisi dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Adur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Secara tradisional bahkan lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Pembagian ini paling terkenal karena digunakan seluruh dunia dan ditandai dengan jelas oleh setiap percetakan dan penerbit Al-Quran. Terdapat pembagian lain yang disebut manzil, yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Manzil dalam bahasa Arab juga biasa diartikan tempat istirahat. Secara istilah di sini adalah sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian Al-Quran selama 7 hari. 2. Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar, Nabi Muhammad menerima wahyu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Para ulama kemudian mengkategorikan ayat-ayat yang diterima sebelum hijrah sebagai Makkiyah dan yang diwahyukan setelah hijrah sebagai Madaniyah meskipun diwahyukan di Makkah seperti pada waktu Haji Wada. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima Nabi Muhammad di Mekah meskipun setelah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diterima Nabi Muhammad di Madinah. Pembagian berdasar fase sebelum dan sesudah hijrah dianggap lebih tepat sebab terdapat surah Madaniyah yang turun di Mekah. 3. Makrok atau rukuk. Makrok adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang pada Al-Quran model lama biasanya ditandai dengan huruf ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Sub pembahasan ini juga biasa disebut sebagai rukuk dinisbatkan kepada rukuk sholat karena dahulu biasanya dibaca setelah Al-Fatihah sebelum rukuk pada waktu sholat. Setiap makrok atau rukuk biasanya berisi satu sub pembahasan tertentu. Misal pembahasan tentang kisah Nabi Musa, pembahasan tentang Nabi Yusuf, pembahasan tentang akhirat, dan lain sebagainya. Makrok juga biasa digunakan oleh para qori atau qoriyah ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran pada acara-acara emteki dan acara-acara keagamaan lainnya. Mandua Probolinggo mengantarkan kita pada masa depan gemilang berdasarkan Imtak dan Iptek.